Selamat sore rekan-rekan yang terkasih. Senang berjumpa kembali kepada rekan-rekan. Saya akan membawakan firman Tuhan dengan topik makna mengandalkan Tuhan yang sebenarnya. Karena banyak kali saya jumpai bapak atau ibu belum paham makna mengandalkan Tuhan yang sebenarnya. Mari kita baca firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada zaman sekarang ini, kita tahu tidak segampang sebelum masa-masa pandemi. Semua berubah drastis. Yang dahulu mudah menjadi sulit, yang dahulu murah menjadi mahal. Coba kita bayangkan, coba kita pikirkan, apabila kita mengalami kesulitan, siapakah yang kita cari? Siapakah yang bisa membantu kita? Mungkin keluarga saudara, mungkin teman saudara, atau orang lain. Tetapi ingat, semuanya itu ada batasannya. Tetapi kalau kita percaya sebagai orang Kristiani, kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan tanpa ada batasannya. Bahkan Tuhan bisa memberi lebih dari apa yang kita bayangkan. Apa yang kita pikirkan tidak bisa, Tuhan bisa berikan kepada kita. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tetapi ingat, jangan salah maknai mengandalkan Tuhan seutuhnya. Memang kita sebagai manusia bisa merancangkan masa depan kita, bisa merancangkan tujuan ke depan kita. Kita hanya berusaha, kita hanya bisa bekerja, tetapi tetap Tuhanlah yang mengendalikan. Tuhanlah yang menentukan apakah kita bisa berhasil atau tidak. Karena Tuhan punya rencana tersendiri bagi hidup kita. Apa yang menjadi rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau kita orang pintar, kita orang kaya, kita banyak pengalaman, kita punya kekuasaan, kita manfaatkan itu semua, dan kita lupa bahwa manusia ada batasnya. Walaupun kau punya rencana,
kau punya rancangan, tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, semuanya itu akan sia-sia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, kita harus sadar. Kadang-kadang manusia punya keinginan lebih, tetapi kita tidak melihat apa yang menjadi kelemahan kita, apakah kita bisa mencapainya. Kadang-kadang manusia sudah cukup, tidak bersyukur. Dia mempunyai keinginan yang muluk-muluk terlalu tinggi. Tetapi kadang-kala ada juga manusia terlalu rendah dalam pencapaian, karena dia tidak yakin ada Tuhan yang bisa memberikan lebih kepada saudara. Walaupun secara manusia saudara merasa tidak sanggup, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan kita, apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan bisa wujudkan. Itulah nantinya akan membuat pengalaman-pengalaman hidup kita, pengalaman rohani kita, supaya kita menjadi saksi Tuhan bahwa apa yang kita tidak pikirkan, Tuhan bisa memberikan. Apa yang kita rasakan kita tidak mampu, tapi Tuhan mampukan kita. Firman Tuhan Yeremia 17 ayat 8b, demikianlah firman Tuhan. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Maksud dari firman Tuhan ini, apabila kita benar-benar mengandalkan Tuhan, mungkin orang lain yang tidak mengandalkan Tuhan Yesus mengalami kesulitan, mengalami tekanan yang luar biasa apabila mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan kita. Mungkin kita dihindarkan dari sesuatu yang membuat kita sulit, membuat kita tertekan, membuat kita stres. Tetapi semuanya itu seizin Tuhan. Apabila kita memang mengalami demikian, saya yakin Tuhan hanya menguji engkau, menguji keseriusanmu dalam menjalani kehidupan ini, menguji imanmu, apakah imanmu sekuat yang engkau katakan. Biasanya orang mengalami tekanan sedikit, kesulitan kehidupan sedikit, sudah menyalahkan Tuhannya. Oleh sebab itu, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, tekanan, baik dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam hubungan suami istri, rumah tangga. Karena kita diajar supaya kita dewasa, supaya kita mengerti akan pikul salib sebenarnya, supaya kita mengerti makna firman Tuhan. Bukan cuma sekedar kita membaca. Dengan demikian, kita menjadi anak Tuhan yang kuat, yang kokoh dalam menghadapi kehidupan ini sampai masa kesudahan. Tetapi yang saya tekankan pada kesempatan ini, makna mengandalkan Tuhan sebenarnya adalah
biasa orang masalah sepele, masalah yang ringan, sedikit-sedikit kita serahkan sama Tuhan kita. Kan menurut firman Tuhan mengandalkan Tuhan, tetapi mereka tidak berhikmat bahwa kita dikasih anugerah supaya kita bisa berhikmat, kita bisa mencari solusi, kita bisa mencari pemecahan masalah yang kita alami dalam kehidupan ini. Kita harus yakin Tuhan memberikan pemikiran kepada kita. Tidak salah kita mengandalkan Tuhan dengan cara kita berdoa, meminta hikmat dari Tuhan. Tetapi ingat, setelah itu kerjakanlah apa yang Tuhan berikan hikmat kepada kita. Bukan kita diam, kita pasrah kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan bekerja. Toh nanti kita andalkan Tuhan, pasti Tuhan berikan. Saya yakin 100% bahwa Tuhan tidak akan memberikan hal itu kalau kita tidak bekerja, kita tidak melakukan bagian kita. Biarkanlah kita bekerja sesuai kemampuan kita. Dan selebihnya yang kita tidak mampu, itu kita serahkan kepada Tuhan kita. Itulah baru dikatakan Anda benar. Anda bekerja, melakukan sesuatu melalui hikmat Tuhan yang berikan kepada kita. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan pasti membantu kita dalam perjalanan kehidupan kita, supaya dengan demikian kita dikuatkan, karena kita ada pegangan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam kehidupan ini, bahwa apa yang kita kerjakan, setiap masalah yang kita hadapi, apa yang menjadi rancangan kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Tuhan melalui hikmat daripada Tuhan kepada kita. Selebihnya yang kita tidak mampu kerjakan, kita serahkan sama Tuhan kita. Itulah yang saya maksud, bekerjalah apa yang kamu doakan. Bukan kita hanya doa saja, tapi tidak melakukan apa-apa. Itulah yang saya maksudkan, bahwa makna daripada mengandalkan Tuhan yang sebenarnya, kerjakanlah bagianmu. Selanjutnya, serahkanlah yang kamu tidak mampu kepada Tuhan. Biarlah itu bagian Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena Tuhan tahu apa rencana ke depan, masa depanmu. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menguatkan hati kita semua menjalani kehidupan ini, termasuk diri saya sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng ting tong ting tong.